1D dengan nomor NIM 245310092. Dosen pengampu Bapak Herman Gusmanto, MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mereview jurnal Estetika Dian Curup yang berjudul Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra di SD dan di MI. Baik, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama. Pembahasan tentang pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan pendidikan di sekolah yang berfungsi membantu pertumbuhan dan perkembangan anak tumbuh ke arah yang positif. Nah, di Indonesia pendidikan formal utamanya dibagi dalam beberapa jenjang. Jenjang pertama itu adalah sekolah dasar, yang kedua SMP, yang ketiga SMA. Di SMA dan di SMP dan di SMA sangat penting untuk kelanjutan pendidikan seterusnya. Nah, pada pendidikan dasar ini memberikan dasar untuk mengikuti jenjang ke selanjutnya. Jenjang pendidikan biasanya ada pada sekolah dasar di SD ataupun MI, menjadi dasar program belajar 12 tahun. Nah, pada awal-awalnya program wajib belajar ini dulunya itu 6 tahun, diubah menjadi 9 tahun. Nah, dan sekarang diubah lagi menjadi 12 tahun. Karena ini merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, sekolah dasar sebagai penggelar utama keterampilan berbahasa. Seyogyanya dapat membentuk landasan kuat untuk meningkatkan pendidikan selanjutnya. Dengan tujuan sekolah harus membekali lulusan dengan kemampuan keterampilan yang memadai, yaitu kemampuan proses strategis. Mungkin teman-teman di sini masih bingung apa sih yang dimaksud dengan proses strategis. Nah, proses strategis itu adalah keterampilan dalam berbahasa. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pengertian bahasa. Nah, bahasa ini merupakan kebutuhan di setiap umat manusia. Biasanya bahasa ini merupakan salah satu unsur budaya yang menjadi simbol bagi manusia. Selanjutnya, bahasa juga sebagai alat komunikasi antar sesama. Nah, bahasa Indonesia ini berperan penting dalam kehidupan dan pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini sangat penting dalam untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan, terutama itu dalam bidang bahasa. Nah, bagi manusia, bahasa ini juga sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia ini berperan penting dalam kehidupan dan pendidikan. Selanjutnya kita membahas mengenai peran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bahasa ini sebagai bahasa negara. Nah, mengapa bahasa ini dikatakan sebagai bahasa negara? Karena bahasa Indonesia ini merupakan bahasa kita di Indonesia. Yang ketiga, bahasa ini sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, pada penjelasan selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai tujuan pengajaran. Nah, dalam dunia pendidikan pun, segala kegiatan itu mempunyai tujuan. Nah, tujuan pembelajaran di sini untuk melakukan suatu perubahan yang pasti ke arah kemajuan, ke arah kebaikan. Nah, menurut Salbima AM mengatakan bahwa tujuan dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai usaha untuk memberikan rumusan hasil yang diharapkan dari siswa atau subjek belajar setelah menyelesaikan memperoleh pengalaman belajar. Nah, pada pembahasan selanjutnya di sini mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 13. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia sesungguhnya pada peserta didik bertujuan melatih peserta didik dalam keterampilan berbahasa dan menuangkan ide dan gagasan kreatif dan kritis. Pembahasan selanjutnya mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya telah membelajarkan peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai tujuan dan fungsinya. Selanjutnya yaitu kurikulum K-13. Nah, pada kurikulum tersebut merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Nah, yakni kurikulum 2006 atau disebut dengan KTSP.
kurikulum tingkat kesatuan pendidikan. Nah, setelah membawa perubahan yang mendasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pada kurikulum 2006 ini, mata pelajaran Indonesia lebih mengedepankan keterampilan berbahasa dan bahasa Islam. Sedangkan kurikulum 2006 ini pembelajaran bahasa menggunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan keterampilan dalam menalar, Yang selanjutnya penjelasan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 13. Pembelajaran bahasa Indonesia yang terdapat dalam kurikulum 13 dengan pembelajaran berbasis teks bertujuan agar membawa peserta didik sesuai perkembangan mentalnya dan menyelesaikan masalah kehidupan nyata dengan berpikir kritis. Dalam menerapkannya, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia hendaknya dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan atau kaidah kebahasaan. Yang kedua, penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk bahasa untuk mengungkapkan makna. Selanjutnya, bahasa bersifat fungsional. Artinya penggunaan bahasa yang tidak pernah dapat dipisahkan dari konteks. Karena bentuk bahasa yang digunakan mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi pemakaian atau penggunaannya. Nah, yang terakhir, bahasa merupakan sarana untuk berpikir manusia. Mohon maaf. Terakhir, bahasa ini merupakan sarana pembentuk berpikir manusia. Nah, pada prinsip di atas, maka pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks membawa implikasi metodologis pada pembelajaran yang bertahap. Nah, jadi guru benar-benar meyakini bahwa pada akhirnya peserta didik mampu menyajikan teks secara mandiri. Secara rinci, tahapan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, membangun konteks. Nah, yang membangun konteks itu yaitu teks dalam konteksnya yang menanyakan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan konteks yang diamati. Pada langkah membangun konteks, peserta didik dapat didorong untuk memahami nilai spiritual, nilai budaya, tujuan yang melatari membangun teks. Dalam proses ini, peserta didik mengeksplorasi kandungan teks serta nilai-nilai yang tersirat di dalamnya. Yang kedua, pembentukan model atau pemodelan. Pemodelan yaitu melalui kegiatan mencoba dan menalar merumuskan model struktur fonologi, gramatikal, leksikal, dan makna. Nah, pada teks ini dibacanya dalam langkah ini peserta didik didorongkan untuk meningkatkan rasa ingin tahu dengan memperhatikan. Nah, yang pertama itu simbol, yang kedua itu bunyi, yang ketiga tata bahasa, dan yang keempat itu ada makna. Melalui analisis fakta dan data pada teks yang dipelajarinya, peserta didik memperoleh model imbuhan, struktur, impak kata, frase, klausa, kalimat maupun paragraf. Nah, selanjutnya itu ada membangun teks bersama-sama. Nah, membangun teks bersama-sama ini adalah membangun teks secara berkelompok, yaitu menyusun teks bersama masih dalam kegiatan mencoba, menelat, dan menciptakan secara kolaboratorium yang dilanjutkan dengan menyaji. Nah, selanjutnya mengembangkan teks secara mandiri. Mengembangkan teks secara mandiri yaitu dengan titik tekan,
pada peserta didik dapat menunjukkan kompetensinya secara individual dalam mencipta. Nah, yang selanjutnya kompetensi inti. Nah, dalam sekolah dasar SD ataupun MI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik SD ataupun MI. Pada setiap tingkat kelas, kompetensi inti dirancang untuk melakukan kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas atau usia tertentu. Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajar pada kelas yang sama dapat dijaga. Nah, selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Nah, pada tahap yang terakhir itu kita masuk pada sesi kesimpulan. Nah, di sekolah dasar pelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia ini lebih diarahkan pada kompetensi siswa untuk berbahasa dan berapresiasi sastra. Pelaksanaannya, pembelajaran sastra dan bahasa dilakukan secara terintegrasi. Sedangkan pengajaran sastra ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra. Pengetahuan tentang sastra hanyalah sebagai penunjang dalam mengapresiasi. Cukup sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah kata ataupun terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.